Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Pratiwi dengan NIM PBC 2000005. Hari ini saya akan membacakan resensi dari buku fiksi yang berjudul Edensor. Nama pengarang dari buku ini Andrea Hinata. Tahun terbit 2007. Penerbit PT Bintang Pustaka. Tempat terbit Jalan Pelemburan nomor 1 Pogung, Lorong RT 2 RW 48, Sleman, Yogyakarta. Jumlah halaman dari buku ini 294 halaman. Buku ini merupakan sebuah karangan fiksi berbentuk novel. Novel ini merupakan buku ketiga dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hinata. Novel ini menceritakan tentang kisah perjalanan hidup Ikal dan Arai ketika menempuh pendidikan S2-nya di Universitas Sorbonne, Prancis, serta perjalanan bersama Arai mengelilingi Eropa dan Afrika. Perjalanan dimulai ketika Ikal telah menyelesaikan S1-nya di Universitas Indonesia, berniat untuk mengikuti seleksi calon penerima beasiswa S2 di luar negeri. Ketika itu Ikal bertemu kembali dengan Arai setelah sekian tahun tidak bertemu. Rupanya Arai berkuliah di Kalimantan, mengambil jurusan biologi. Setelah melalui beberapa tahap seleksi penerimaan beasiswa S2, akhirnya keduanya diterima di Universitas Sorbonne, Prancis. Dalam perjalanan hidup Arai dan Ikal di Eropa, mereka mendapatkan pengalaman dan teman-teman yang baru. Universitas Sorbonne, Prancis telah membawa mereka pada pertemuan terhadap teman-teman mahasiswa dari berbagai negara dengan latar belakang yang berbeda-beda. Mereka begitu menikmati proses pembelajaran dan proses perkuliahan yang baik di sana. Selain itu, mereka juga merasakan persaingan yang begitu ketat antar teman-teman perkuliahannya. Eropa dikenal dengan warga negara tingkat intelektualitas yang tinggi. Hal yang sungguh miris ketika membandingkan karakteristik hal tersebut dengan karakteristik warga negara Indonesia yang pemalas dan miskin motivasi. Hal tersebut menunjukkan sebuah realita bahwa betapa rendahnya kualitas pendidikan Indonesia. Sebab-sebab itulah yang membuat Ikal dan Arai semakin bersemangat dan berusaha keras untuk mengimbangi tingkat intelektualitas mereka terhadap teman-teman sesama mahasiswa asal negara lain. Kebersamaan Ikal bersama teman-teman barunya ternyata belum mampu mengusir rasa sepinya. Ia masih sempat teringat pada sesosok wanita Tionghoa yang ia cintai, bernama Aling. Sampai saat ini, Ikal belum bisa melupakan Aling. Ikal pun tak tahu keberadaan Aling saat ini. Ingatannya pada Aling mengingatkannya pada sebuah tempat yang menjadi impian Aling untuk mengunjunginya. Tempat tersebut adalah Edensor, sebuah desa imajiner yang berada dalam novel kecil pemberian Aling pada Ikal. Rasa penasarannya terhadap Aling membuat Ikal berniat untuk melakukan perjalanan menjadi seorang backpacker. Ia berniat mencari keberadaan Aling dengan petunjuk yang ia miliki. Perjalanan menjadi backpacker pun ia mulai dengan sahabat-sahabatnya yang turut menyertainya. Perjalanan panjang itu dimulai dari kota Paris, tempat yang mereka tinggali saat ini, selanjutnya melintasi seluruh benua Eropa, sampai berakhir di Spanyol. Pencarian Ikal terhadap Aling membawanya bersama teman-temannya kepada petualang-petualang seru, melalui perjalanan yang paling panjang melintas benua Eropa dan Afrika. Mereka melintasi banyak negara seperti Tunisia, Casablanca, dan Zaire di benua Afrika. Berbagai faktor teknis penghambat perjalanan mereka seperti iklim yang ekstrim, dingin di Eropa, dan lain-lain sama sekali tidak menyurutkan semangat mereka untuk melakukan perjalanan. Pada akhir perjalanan diceritakan bahwa Ikal menemukan sebuah desa, impian Aling yang berada dalam novel pemberiannya. Ulasan. Kelebihan novel ini sangat menginspirasi karena kita harus berani bermimpi dengan optimis, pantang menyerah dengan tekad yang kuat. Dan di dalam novel ini, pembaca seolah berada dalam cerita tersebut. Novel ini tidak hanya memberikan hiburan semata, tetapi juga memberikan nasihat dan pengetahuan akan dunia luar. Kekurangan dari novel ini adalah gaya bahasa yang memadukan antara bahasa modern dan bahasa tradisional atau Melayu, sehingga sedikit sulit untuk dipahami oleh pembaca.
Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.